Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda semua? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita, karena kita layaknya selalu bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah menyertai kita. Hari ini kita masuk pada pekan keempat Paskah. Bersama saya, Laurencia Fani, dan di studio sudah hadir Romo, Jimmy, Hendrik, R, Nomad, OFM. Bagaimana kabar Romo? Puji Tuhan, kabar saya luar biasa dan saya percaya seperti tadi Bu Fani katakan, semua karena sukacita yang kita terima dari Tuhan. Tuhan baik untuk kita. Amin. Emang begitu ya Romo ya. Baik, sahabat terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan dan bersama firman Tuhan, dan kemudian kita akan menyimak bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Jimmy. Untuk memulai acara ini akan dibuka dengan doa pembuka. Silakan Romo. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kami puji dan kami sembah, kami bahagia punya Engkau sebagai Allah. Karena Engkau mencintai kami, menganugerahkan kepada kami rahmat yang kami butuhkan. Engkau berjalan bersama dengan kami, dan hal itu menyata dalam diri Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang bangkit mengalahkan kuasa kegelapan dan maut, membawa keselamatan bagi kami. Pada kesempatan ini kami Engkau undang untuk boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon curahan dan urapan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami oleh karena urapan Roh-Mu yang kudus mampu merenungkan firman-Mu dan menghayati, melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Kami sembahkan seluruh diri kami, proses permenungan dan pembacaan firman kami pada kesempatan ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan mohon berkat-Mu kepada kami, karena Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mulai Romo. Ya. Antifon pembuka. Tuhan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dari tiap suku, bahasa, rakyat, dan bangsa. Dan Engkau telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah Bapa. Haleluya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Dalam perjalanannya, Paulus sampai di Antiokhia di Pisidia. Di rumah ibadat Yahudi di sana, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya Yesus dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita
telah digenapi Allah kepada kita. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita sudah dengar bersama firman Tuhan. Mari sekarang kita akan menyimak yang akan disampaikan oleh Romo Jimmy. Ya. Permenungan apa tentang
bacaan dan Injil hari ini untuk kita dapatkan dan mengisi oase rohani hidup kita. Mari Romo, kita mulai dari bacaan pertama Kisah Para Rasul ya, Romo. Ya. Ini Paulus akhirnya dia sampai di Antioquia. Dan dia bukan siapa-siapa ya Romo ya, kalau nggak dibawa oleh Barnabas, begitu bukan persis. Ya. Silakan Romo. Jadi terima kasih Bu Fani dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Ibu Fani menghantar dengan baik. Makasih. Bahwa Paulus tentu kita kenal siapakah dia. Ya. Dalam Kisah Para Rasul dia sudah jelas digambarkan kepada kita latar belakang dia seperti apa. Dan tadi saya katakan ya sudah menarik dihantar oleh Bu Fani. Kita masuk sampai kenapa dia sampai di Antioquia karena ada peran atau ada undangan yang luar biasa dari teman seperjalanan dia, Barnabas. Dan dia di sana tadi dalam bacaan Injil, bacaan pertama jelas dia hadir memberikan kesaksian tentang siapakah Yesus yang dari awal dalam sejarah hidupnya itu dia benci. Dia kejar-kejar para pengikutnya. Dia menjadi orang atau pemuda terdepan yang kemudian membunuh, menindas. Tapi lalu kemudian dipakai oleh Allah untuk menjadi pewarta yang luar biasa. Yang menarik, pada bacaan pertama dia punya keberanian yang luar biasa untuk menyatakan tentang penghukuman yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Yesus. Tetapi juga dengan tegas menyatakan bahwa Yesus yang kamu bunuh bangkit. Dan kepada mereka Yesus menampakkan diri. Mereka kepada murid-murid dan juga kami hadir sebagai saksinya. Kalau dilihat sebetulnya tadi dia mengatakan kamu sekalian keturunan Abraham. Maka jelas komunitas yang dikunjungi di Antioquia jelas orang-orang Yahudi yang bangsa mereka kemudian membawa Yesus ke mahkamah agama. Tetapi juga ada kategori lain, orang lain yang disebutkan yang saya maksudkan. Jelas mereka yang takut akan Allah. Siapakah mereka? Tentu kita bertanya-tanya. Dalam konteks itu lalu kemudian kita bisa mengatakan, bahkan kita bisa membaca juga dalam Kisah Rasul, mereka yang dikategorikan dalam sebutan Paulus sebagai takut akan Allah adalah orang-orang non-Yahudi. Itu berarti umat atau jemaat di Antioquia, maaf kita coba lihat latar belakang bentar aja. Jemaat di Antioquia itu adalah jemaat yang inklusif. Tidak hanya orang-orang Israel sendiri, orang-orang Yahudi sendiri, tetapi juga orang-orang non-Yahudi. Lalu kita bisa bertanya lagi, siapa mereka orang-orang non-Yahudi? Ketika itu yang disebut sebagai non-Yahudi kategorinya adalah orang-orang Yunani atau yang berbahasa Yunani dan lain sebagainya. Kita tidak mau belajar tentang sejarah itu. Kita coba dudukkan kenapa kemudian dia punya keberanian seperti itu. Ini menarik yang saya lihat di sana. Bagaimana Paulus itu kemudian hadir memberikan kesaksian. Dan dia tidak takut untuk mengatakan karena nenek moyangmu lah. Karena termasuk saya kan sebetulnya kan. Kemudian menjatuhkan hukuman atas Yesus yang tidak bersalah itu. Apakah lalu kemudian bisa dikatakan ya bukankah semua sudah menjadi nubuatan? Nubuatan misi Yesus diutus oleh Bapa kan jelas. Tetapi bahwa ada hardikan dalam tanda kutip supaya orang-orang yang mendengar dia itu tahu bahwa ya karena kesalahan kita lalu kemudian ini tetapi ada kemuliaan yang dinyatakan melalui kebangkitan dan
itu membawa dampak kepada kita, itu kebahagiaan dan keselamatan. Iya, iya. Itu minimal kalau mau dilihat secara umum. Iya. Bacaan pertama. Pribadi Paulus yang luar biasa. Kesaksian dia hardikan dalam tanda kutip terhadap orang-orang, dan dia menerima siapapun dia. Dia bersaksi terhadap siapapun dia yang ada di situ. Tidak memilih-milih, kamu bukan Tidak Yahudi loh. rasis ya Romo. Iya, gitu. Ya. Apa sih Romo yang kita bisa ambil ya tentang bacaan ini nih? Dia begitu beraninya ya. Paulus di mana-mana. Saat dia belum bertobat pun dia berani banget gitu kan ya. Beraninya luar biasa. Bahkan setelah dia diajak oleh Barnabas sampai di Antioquia pun dia berani, ini kalimat-kalimat tamparan ya Romo ya. Mengingatkan bahwa dia nggak usah menceritakan sejarahnya gitu kan ya. Tapi mereka dari semua kalangan tahu sekali gitu loh. Yesus yang kita imani itu kalian bunuh loh gitu ya Romo ya. Nah ini gimana sih Romo untuk kitanya ya, untuk hidup kita? Kalau tadi kita saya mulai dari yang pertama, tamparan, kalimat atau pilihan kata yang tadi Bu Fani sampaikan, tamparan, bahwa kata-kata itu kemudian mengingatkan tidak hanya orang Israel, ini loh karena kesalahan, tapi itu juga buat kita untuk kemudian sadar diri terus menerus. Kerap kali kita membuat kesalahan dan karena itu kesalahan terus menerus kita anggap lumrah. Padahal sesungguhnya kita sedang mendidik nurani kita untuk tumpul menyadari bahwa kita sedang melakukan kesalahan. Karena itu sudah lumrah. Harusnya kita sadar ya. Dan itu saya tangkapnya keberanian itu untuk membuka mereka. Dan oleh karena itu tadi saya awal katakan mereka ini menjadi komunitas yang kuat, komunitas yang inklusif. Karena mereka dihantar untuk sadar diri. Kita dicintai oleh Allah, tetapi kerap kali kita yang bertindak sebaliknya dari cinta Allah itu. Jadi ya tadi lumrahnya akhirnya kita membuat kesalahan, ya udahlah udah biasa. Tidak ada rasa lagi. Skruf itu udah longgar. Maka tadi saya juga katakan ya kita dengan bahkan kesadaran menumpulkan nurani kita. Kita tumpulkan itu rasa kita. Cuma segitu aja nggak apa-apa. Iya udah nggak apa-apa. Padahal itu berakibat membawa kesengsaraan buat orang lain. Maka saya selalu punya refleksi begini. Kerap kali itu kita begitu mudah membuat orang lain. Dan akhirnya ya udahlah. Tadi ya karena sudah biasa ya udah kita anggap biasa aja lah. Sudah lumrah. Maka refleksi untuk saya yang selalu menjadi pegangan saya. Kalau toh saya tidak membuat orang lain tenang dan bahagia, saya tidak membuat orang lain menjadi sesak. Karena perbuatan saya, karena sikap saya, karena tutur kata saya. Kita masih berada dalam masa Paskah, peristiwa kebangkitan, peristiwa sukacita. Dan mari kita selalu sadari. Kita mulai membenarkan diri kita, hidup kita, mulai pikiran kita. Nanti akan keluar ke hati kita kata-kata dan tindakan kita. Pilihan kata, tamparan. Seperti tadi Bu Fani katakan. Tetapi juga yang kedua, mari kita lihat dari pribadi Paulus. Kita bisa belajar bahwa kita ini dipanggil juga untuk tampil menjadi pribadi yang memberikan kesaksian tentang Allah itu di dalam kehidupan kita dengan sesama. Menjadi saksi ya mudah ya kita bicara ya. Iya, teori ya. Teori. Tapi menarik dari pribadi Paulus. Dia berani untuk memberikan kesaksian karena pengalaman dan pengenalan dia akan Tuhan. Itu yang menumbuhkan iman yang kuat. Kita bisa katakan, dan setiap kali bahkan kita dengar dari permenungan-permenungan yang disampaikan, khotbah-khotbah. Bahkan ada kebiasaan orang Katolik juga ya, maaf tidak sedang kemudian membuat apa konotasinya ini. Kita kemudian berpindah-pindah.
kalau dengan Romo ini khotbahnya nggak bagus, saya pinginnya ini Oh nih. iya, Dan bukan hal yang sama ekaristinya, tapi romonya. Iya, iya, iya. Ya, jadi kerap kali kita mau ini, dan sudah sering kali kita dengar bahwa kita diajak untuk memberikan kesaksian. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan kesaksian tentang kebaikan Allah itu kalau kemudian kita tidak punya pengalaman dan pengenalan yang mendalam atau relasi yang mendalam dengan Tuhan. Paulus justru punya kekuatan itu sehingga dia kemudian memberikan kesaksian. Yeah. Pertanyaan, relasi seperti apa sih? Iya sih. Saya punya relasi seperti apa supaya saya bisa memberikan kesaksian? Kalau kita tidak doa, biasanya selalu dikatakan ya, relasi hal yang pertama adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Adakah di dalam hidup kita memberikan ruang komunikasi dengan Tuhan dalam doa? Adakah di dalam hidup kita 24 jam sehari kita berikan waktu 5 menit untuk dengar, renungkan firman Dia? Kerap kali ya kitab suci kita orang Katolik, Alkitab kita itu begitu rapi karena kita jarang dibuka. Nah, bagaimana kemudian kita bisa memberikan kesaksian kalau tidak ada pengenalan yang mendalam? Yang kerap kali terjadi, kita bukan lagi kemudian memberikan kesaksian tentang kebaikan Allah sehingga orang lain bisa melihat kebaikan Allah dalam diri kita. Kalau yang terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan, kehadiran kita lalu kemudian menyesakkan orang lain. Waduh, ini setan satu datang lagi, ngapain? Dipanggil setan ya. Bisa aja orang kemudian melihat kita aja udah muak misalnya. Berarti ada yang keliru dari diri kita. Maka kalau kita mau memberikan kesaksian seperti yang dibuat oleh Paulus dengan berani mewartakan tentang Allah yang bangkit itu kepada segenap atau banyak orang itu, ya, mari kita berbenah mulai dari diri kita. Kita luruskan kehidupan kita. Kita perbaiki hidup kita. Kalau tadi pilihan kata, jangan sampai kita membiarkan atau menumpulkan nurani kita. Kita mati rasa. Lalu apalagi yang kita banggakan sebagai orang Kristiani. Mulai dari dalam keluarga aja kita udah cecokan. Dengan suami, istri, anak, orang tua, keluarga. Yang sebetulnya kita tahu mereka mencintai kita, kita mencintai mereka. Lalu kemudian kita udah cecok-cecokan, apalagi yang bisa kita banggakan sebagai orang Kristiani. Maka menata hidup kita dan menitinya dengan baik, itu adalah panggilan yang bisa kita perbuat. Menjadi saksi, kita semua tahu. Itu panggilan. Tapi tidak mudah tentu. Dan untuk itu mari kita terus-menerus berdoa. Terus-menerus berserah, membangun komunikasi tadi, pengenalan yang mendalam, membangun relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga kemudian ada kekuatan yang lebih. Ya, amin. Semoga bisa ya Romo. Yang penting kita harus menata, meniti kehidupan kita. Jangan sampai tumpul ya Romo ya. Kalau tumpul rasa itu, kita break sejenak ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita break sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan kita, Romo Jimmy dan saya Fani akan melanjutkan perbincangan rohani kita hari ini. Romo, kita lanjutkan ya Romo ya. Siap. Tadi di sesi pertama itu menarik sekali ya. Jangan pernah tumpul ya. Jangan menjadi tumpul. Tumpul rasa. Tumpul rasa. Apapun itu akan menjadi tidak ada rasa jadinya. Nah, kita akan lanjut ya Romo. Sekarang kita berbincang tentang bacaan Injil menurut Yohanes. Mari Romo, beri kami inspirasi. Baik, Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik, saya yakin dan percaya bahwa sahabat Oase Rohani Katolik seringkali mengikuti misa arwah.
Ya. Sebagai ungkapan duka cita kita hadir untuk memberikan penghiburan buat keluarga yang sedang berduka. Saya percaya bacaan Injil hari ini pasti seringkali dengar. Dan memang mungkin poinnya jelas, tidak terutama terhadap yang sudah pergi, karena kita percaya dalam iman bahwa Tuhan sediakan tempat yang layak buat kita. Tapi juga bernada pengharapan, penghiburan buat keluarga atau kita yang sedang bersiar. Tetapi tentu ini kita tidak sedang bicara mengenai konteks itu. Iya. Tapi mari kita coba lihat poin apa sih sebetulnya yang mau dikatakan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Tadi dihantar di awal dalam amanat perpisahannya. Dalam amanat perpisahan berarti situasi sebelum Yesus sampai di Yerusalem. Lalu dia harus menjalani duka nestapa di sana. Yeah. Nah, dia sudah memberikan awasan kepada para muridnya yang setia mengikuti dia. Supaya mereka kemudian juga punya kekuatan, punya pengharapan, atau tidak kehilangan harapan ketika Yesus kemudian harus meninggalkan mereka. Maka ada beberapa hal yang minimal bisa kita tangkap di sana. Yesus mengatakan jangan gelisah. Diawali itu dengan luar biasa. Jangan gelisah. Kita manusia, kalau dengar dua kata itu aja, kita coba lihat, saya ini pribadi yang gampang gelisah apa enggak? Hal apa saja yang membuat saya gampang gelisah, gampang khawatir? Itu yang pertama. Mari kita coba tanyakan di dalam diri kita. Kita telisik kembali. Apakah saya ini pribadi yang benar-benar bebas dari rasa gelisah atau khawatir, cemas dalam kehidupan ini? Yang kedua, saya percaya, saya yakin juga Bu Fani dan sahabat Wasorani Katolik meyakini hal yang saya yakini, bahwa tidak ada satu insan pun di dunia ini yang luput dari kegelisahan di dalam kehidupan ini. Meskipun kadarnya berbeda-beda, tapi yang namanya kegelisahan selalu saja kita alami. Karena sakit, penyakit, karena ekonomi, karena macam-macam. Atau juga yang kita gelisahkan biasanya mengenai masa depan. Nah, Yesus hari ini memberikan peneguhan. Kalau kemudian kita tidak punya kekuatan pengharapan yang lebih, maka kita bisa mengambil jalan yang salah. Gelisah lalu kemudian menjadi tidak tidur, tidur nggak nyenyak. Itu mengganggu konsentrasi atau fokus kita dalam banyak hal. Orang yang gelisah, orang yang khawatir, bisa saja dia tidak fokus untuk menjalankan apa yang menjadi dia kehilangan konsentrasi diri terhadap apa yang sebetulnya harus dia lakukan. Jadi tanggung jawab. Lalu overthinking lah, sehingga kemudian membuat dia kehilangan orientasi hidup. Maka Yesus hari ini katakan, percayalah kepada saya, percaya kepada Bapa. Mau mengatakan bahwa mari kita sandarkan seluruh kehidupan kita pada Dia. Tidak lalu berarti bahwa kita nggak perlu berusaha. Kita itu bukan iman orang Kristiani. Kita tidak berserah saja tanpa usaha lalu semuanya beres, enggak. Tapi percaya dalam arti bahwa mari kita sandarkan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Benar, kita tidak bisa menghindari apa yang namanya kegelisahan, kekhawatiran. Selalu saja kita hadapi entah masalah apapun yang kita pikirkan ke depan, dan itu biasanya menghadirkan kegelisahan. Tetapi kita diyakinkan bahwa ada Tuhan. Kita sandarkan semua pada Tuhan. Maka kata-kata Yesus setelah dua kata itu, jangan gelisah. Percayalah kepada Bapa. Itu yang menarik buat saya.
kita itu gampang gelisah, dan mari kita coba berenung. Saya kerap kali ketika memberikan atau berbicara dengan saudara atau umat yang sedang berada dalam situasi kemelut, ini menjadi ayat yang ya buat saya, coba Bapak atau Ibu baca Yohanes 14 ayat 1. Jangan banyak-banyak, cukup itu aja. Maka kemudian nanti pertanyaannya, saya sungguh punya iman yang kuat bahwa Tuhan itu penguasa enggak dalam kehidupan saya? Saya sungguh percaya enggak bahwa Tuhan itu bisa mengatur hidup saya dengan baik apa enggak? Ayat yang lain itu biasanya, coba kita baca dari Yeremia. Yeremia bab 29 ayat 11 sampai dengan 14. Dan itu kan berkaitan dengan rencana atau rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan buat hidup kita, kebinasaan buat hidup. Yang dirancang oleh Tuhan adalah kebaikan, damai, sejahtera. Maka indah rencanamu Tuhan, lagu yang luar biasa mendalam. Jadi ini luar biasa menurut saya. Sabda Tuhan hari ini luar biasa, memberikan kepada kita refleksi atau memberikan kepada kita peneguhan bagi saudara dan saudari sahabat Oase Rohani Katolik yang mungkin sedang berada dalam kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, atau masalah, persoalan. Ini bisa menjadi permenungan. Baca ayat 1, dalami baik-baik. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, boleh saya lanjut ya? Lanjut dong. Saya terkesima dari tadi. Hal yang kedua, Bu Fani dan sahabat Oase Rohani Katolik, Yesus katakan rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan saya mau berada, dimanapun saya berada, kamu juga ada bersama dengan saya. Itu ungkapan cinta yang luar biasa. Tuhan tidak mau supaya kita itu terpisah dari Dia. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita punya pengharapan bahwa jaminan hidup kita kelak juga ada bersama dengan Dia. Tapi mari, saya itu kok jadi ingat ketika kursus dia, kalau di Keuskupan Agung Jakarta, kursus persiapan perkawinan Katolik itu disebut MRT. Membangun rumah tangga. Dan di sana calon-calon pasangan itu kemudian dihantar untuk coba kamu bedakan antara home dan house ya. House itu bangunan, tapi home itu suasana, situasi, rumah di mana ada kekeluargaan, ada ketenangan, ada kedamaian. Di dalam rumah itu orang menimba kekuatan, mengalami cinta dan perhatian, mengalami kebaikan, sehingga ketika keluar orang, saya at home. Iya kan? Jadi orang selalu mempunyai kerinduan untuk kembali ke rumah. Karena apa? Rumah dia tempat di mana dia mengalami perhatian yang luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah, mungkin ini masuk juga menjadi permenungan buat kita supaya kita membawa sukacita mulai dari rumah. Ada orang, pertanyaannya adalah, apakah kita menciptakan suasana rumah tangga kita, keluarga kita, mulai dari rumah kita ya, kedamaian? Atau jangan sampai kemudian kehadiran kita itu membuat orang takut. Waduh, ini Bapak udah datang, ini Ibu udah datang, mampus deh, saya nggak bisa gerak. Kehadiran kita menakutkan bahkan terhadap mereka yang dekat dengan kita, orang yang kita cintai. Nah itu, realita atau fakta kerap kali terjadi begitu. Rumah bahkan menjadi sumber perselisihan, pertengkaran. Bagaimana orang menemukan damai, menemukan cinta, supaya kemudian dengan itu dia bisa keluar rumah membawa damai dan cinta itu. Maka kita yang sedang atau kerap kali mudah di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita mudah berselisih, cekcok, atau juga pertengkaran ya, peperangan mulut, macam-macam lah, yang tidak ada damai. Mari kita coba mulai dari kita nyatakan bahwa kalau rumah Bapa di sorga itu luar biasa, mendamaikan, kita buat itu
tidak harus kemudian tunggu dulu kita sampai ke sana. Surga kita ciptakan saat ini. Mulai dari rumah kita. Supaya orang merasa kerasan at home. Supaya orang selalu merasa rindu saya kembali mengalami cinta, kebaikan, kedamaian. Ini bagi saya, kalau tadi di bagian pertama, Bu Fani mengatakan ini tamparan, buat saya juga kalau kita refleksi, ini tamparan buat. Apakah saya sudah, hidup saya itu sudah baik, membawa kedamaian, ketenangan, supaya orang lain juga merasa nyaman, supaya orang lain juga merasakan kedamaian. Itu hal yang kedua. Yang ketiga. Hal yang ketiga itu Tuhan sudah mengatakan saya adalah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti kita percaya kepada Dia, maka kita percaya bahwa Dia juga yang membawa kita pada keselamatan, yang memberikan kita hidup, yang memberikan kepada kita kebaikan dan lain sebagainya. Maka yang mesti kita lakukan adalah, kalau secara sederhana kita pahami jalan atau apa yang harus kita jejaki, kita ikuti. Menjadi orang Kristen, percaya kepada Dia, berarti mengikuti Tuhan Yesus. Kerap kali kita memilah-milah. Saya mengikuti Dia, kenapa masih ada persoalan? Menjadi orang Kristen tidaklah berarti kita bebas dari kesulitan. Kita bebas dari permasalahan. Kalau kita memilih menjadi Kristen supaya kita nyaman, mendingan jangan. Gitu ya. Itu bukan jalan. Tapi tidaklah berarti menjadi orang Kristen saya harus menderita amat. Enggak juga. Karena kita punya Tuhan yang meneguhkan, menguatkan. Mau saya katakan bahwa pilihan menjadi Kristen berarti pilihan mengikuti Tuhan. Dan pilihan itu adalah apapun yang saya alami dalam kehidupan saya tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Yang penting adalah jangan gelisah. Percayalah kepadaku, percaya kepada Bapa. Jadi kita bertanya, apakah selama ini saya memilih yang enak-enak aja atau enggak? Saya lebih memilih yang mendamaikan, membahagiakan saya atau enggak? Kalau itu yang terjadi, maka ada yang kurang dalam hidup kita sebagai seorang beriman Kristiani. Jadi itu. Lalu, kalau masih bisa ada ruang untuk kita refleksikan, Tuhan mau supaya Dia berada selalu, atau dimanapun Dia berada, kita berada bersama dengan Dia. Tuhan sendiri saja punya kerinduan yang luar biasa. Selalu mau bersatu dengan kita. Selalu mau ada bersama dengan kita. Tapi kenapa? Atau apakah juga kita punya kerinduan yang sama? Selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu berada bersama dengan Tuhan. Saya pikir kalau kita punya kerinduan, punya kekuatan atau punya kerinduan itu untuk selalu berada bersama dengan Tuhan, tidak ada ruang untuk menyakiti orang lain di dalam kehidupan kita. Karena kalau berada bersama dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan adalah cinta. Tidak ada ruang untuk menghakimi, tidak ada ruang untuk iri, tidak ada ruang untuk dengki, benci. Juga tidak ada ruang untuk penyakit AIDS. Saya berkali-kali, itu beberapa kali di Kuasa Rohani Katolik saya renungkan ini. Kerap kali kalau pakai bahasa sebelum menumpulkan nurani kita biarkan diri kita terserang virus AIDS. Amarah, iri, dengki, serakah, sombong, ancur. Ya. Jadi itu kemudian membuat kita bukan lagi mengalami persekutuan yang baik dengan sesama, sebagaimana diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita berada bersama dengan Dia dalam kasih, tapi kita yang mau kemudian memecah diri, membelah diri, tidak mau bersekutu dengan yang lain. Amarah, iri, dengki, serakah, sombong. Amarah, iri, dengki, serakah, sombong, mustah. Jadi itu
Mari jangan sampai kita tumpulkan nurani kita, membiarkan Amin, diri Romo. kita terserang virus AIDS itu. Tapi sekali lagi kalau kita kembali kepada teks, Tuhan ingin supaya kita tidak kehilangan pengharapan. Tuhan ingin agar kita sungguh mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia. Itu yang kedua. Tuhan ingin agar kita selalu berada bersama dengan Dia. Dan Tuhan mengatakan yang keempat, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bersama Dia tidak ada yang mustahil. Bersama Dia benar manusiawi kita khawatir, tetapi tadi kita bisa baca juga, jangan khawatir, Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Ada yang bilang, Tuhan saya punya banyak masalah, saya sudah doa juga nggak pernah dijawab. Percuma aja saya percaya kepada Tuhan. Orang sudah kehilangan harapan dan iman. Maka mungkin yang sedang bergulat dengan persoalan, banyak persoalan, tidak bisa kita hindari. Tapi mari kita punya iman, kita punya Yesus. Kita harus bahagia punya Allah seperti Yesus. Kita harus bersuka cita punya Yesus yang sudah bangkit. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia menang atas maut. Dan dia juga tentu punya kerinduan, atau dia mau supaya kita juga menang atas segala hal, persoalan, pergumulan, pergulatan yang sedang kita alami. Bersandar padanya, percaya penuh padanya adalah jawaban atau jalan yang tepat yang mesti kita pilih sebagai orang Katolik, seorang Kristen. Gitu. Itu pilihan kita ya, Romo ya. Pilihan, dan kita sudah dipilih juga ya, Romo. Ya, persis, karena Tuhan mencintai kita. Iya, baik Romo, waktunya sudah habis. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah di penghujung acara dan kita sudah simak ya, begitu indah inspirasi yang kita dapat dari Romo Jimmy. Mari kita tutup dengan doa penutup ya, Romo, dan mohon berkat dari Romo. Silakan, Romo. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Engkau setia mengajari kami, setia juga memberi kami rahmat-Mu untuk tidak hanya tahu tentang yang baik dan benar, tidak hanya menghendaki yang baik dan benar di dalam kehidupan kami, tetapi melaksanakan yang baik dan benar itu di dalam hidup kami. Sabda-Mu hari ini mengajari kami dan menyadarkan kami untuk memberikan kesaksian tentang kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau juga mengajari kami untuk beriman teguh kepadamu, untuk tidak lari dari setiap persoalan yang kami hadapi, karena Engkau jawaban atas seluruh kehidupan kami. Maka semoga apa yang kami renungkan pada kesempatan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh menjalani kehidupan kami. Berjalanlah senantiasa bersama dengan kami Tuhan, dan lindungi, sertai, dan berkati kami dengan kelimpahan kasih-Mu, karena Engkaulah sandaran hidup kami, hari ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian, seluruh kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sepanjang pertemuan ini. Romo Jimmy dan saya Laurencia Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.